Selamat siang Bu Sinta. Selamat siang Ibu Friska. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Alhamdulillah Sinta? sehat, Ibu. Sepertinya tetap semangat ya Bu ya dalam Mudah-mudahan tetap semangat, kerja. Ibu. Oke. Bu Sinta, saya mau mengobservasi Bu Sinta nih untuk melakukan praktik coaching. Nah, untuk hal pertama yang ingin saya sampaikan itu adalah rubrik penilaian pada saat Ibu melakukan praktik coaching ya Bu Sinta. Nah, jadi yang pertama yang akan saya lihat nanti adalah praktik coaching Ibu itu mengikuti alur sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, yaitu Ibu harus melakukan setiap proses alur tirta itu mulai dari menetapkan tujuan, identifikasi, kemudian nanti rencana aksi, dan yang terakhir nanti tanggung jawab ya Bu Sinta. Jadi itu adalah beberapa indikator yang akan saya perhatikan nanti pada saat Bu Sinta melakukan praktik coaching. Kemudian saya ingin bertanya nih Bu Sinta, kira-kira kompetensi apa, kompetensi coaching yang mana yang Bu Sinta ingin kembangkan di praktik coaching hari ini Bu Sinta? Terima kasih Bu Friska. Nanti di sesi coaching, sepertinya saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertanyaan berbobot. Oh, jadi Bu Sinta ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya Bu? Iya. Jadi untuk kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana Bu? Yang pertanyaan berbobotnya itu. Yang pertanyaan berbobotnya, karena ada beberapa kompetensi coaching ya Bu ya. Jadi untuk sesi kali ini Ibu ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Sinta, untuk indikator ketercapaiannya kira-kira apa Bu? Nah, kalau untuk proses coaching nanti, indikator ketercapaiannya adalah bagaimana coach saya nanti itu mampu mengeksplor atau mampu memecahkan, mencari solusi masalahnya sendiri melalui menjawab pertanyaan-pertanyaan saya nanti. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan saya nanti akan menitik beratkan pada permasalahan yang beliau komunikasikan dengan saya nanti. Nah, dari situ saya akan melihat bahwa beliau memunculkan solusi-solusi tersendiri, dan akhirnya nanti akan sama-sama kami rangkum dan beliau akan sadar bahwa beliau mampu mengembangkan potensi dirinya. Seperti itu. Baik Bu Sinta, jadi selamat melakukan praktik coaching ya Bu Sinta. Iya. Semoga prosesnya berjalan dengan baik. Saya izin observasi ya Bu Sinta. Silakan Ibu, terima kasih Bu Friska. Terima kasih Bu Sinta. Selamat siang Ibu Cici. Selamat siang Ibu Sinta. Gimana, sehat? Sehat Ibu. Ibu gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu, kemarin ada chat saya ya? Iya nih Bu. Aduh, saya ini lagi galau Bu. Jadi ada beberapa hal yang menjadi pemikiran saya beberapa hari belakangan ini Bu. Jadi maksud saya menchat Ibu Sinta, saya butuh di coaching nih oleh Bu Sinta. Gitu ya. Terima kasih kepercayaannya Ibu Cici sudah mau sharing dengan saya. Kebetulan kita di sini ada Ibu Friska ya, yang akan mengamati proses coaching kita pada hari ini ya Ibu ya. Nah, jadi saya sudah baca sekilas nih ya maksud dari isi chat Ibu. Makanya hari ini kita terjadwal untuk ketemu di sini untuk mencari solusi apa yang terbaik untuk permasalahan Ibu Cici. Nah, sebelum kita mulai saya mau tanya dulu, kira-kira ada apa sih sebenarnya, permasalahan apa? Jadi gini Bu, beberapa hari belakangan ini saya tuh merasa anak-anak atau siswa di kelas saya itu kurang antusias gitu Bu mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Tidak hanya kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Bu, mereka juga kurang antusias dalam mengerjakan soal-soal ataupun tugas-tugas yang saya berikan Bu. Gitu ya. Iya Bu. Oke, jadi kalau gitu supaya pembicaraan kita terarah ya mencapai tujuan kita, gimana kalau kita tentukan tujuan dulu ya supaya tidak terlalu bercabang nih. Nah, jadi tujuan kita hari ini, jika saya dengarkan apa yang Ibu utarakan tadi, gimana kita itu mencari solusi untuk ini ya, bagaimana siswa itu lebih semangat lagi ya Bu ya Iya, belajarnya ya. Oke. Jadi saya ingin nanti setelah di coaching oleh Ibu Sinta, saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Jadi saya ingin itu anak-anak saya di kelas itu atau siswa saya di kelas itu, mereka tuh bersemangat gitu Bu mengikuti pembelajaran saya. Begitu juga mereka bersemangat gitu Bu menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan Bu. Nah, berarti harapan dari percakapannya adalah pengen ya Bu setelah ini dapat solusi gimana sih buat nyemangatin siswa lagi gitu ya Bu. Iya, untuk tugasnya, untuk belajarnya. Oke. Emangnya sekarang situasinya seperti apa sih di kelas? Jadi gini Bu, selama ini ketika saya mengajar di kelas,
fokusnya itu adalah saya, Bu. Jadi kan kebetulan tuh saya masuk di kelas itu agak siang ya, Bu. Jadi biasa waktu kalau siang itu kan jam-jam ngantuk, jam-jam rawan ya, Bu ya. Jadi ketika saya mengajar gitu ya, menyampaikan materi, siswa itu saya kan bisa ngebaca gitu ya, Bu. Siswa itu kayaknya nggak fokus gitu dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian mereka juga kurang bersemangat, Bu, merespon apa yang saya sampaikan gitu. Jadi ketika saya tanya, setelah saya selesai menjelaskan panjang dan lebar, kemudian saya tanya, ada yang mau bertanya, siswa itu pasif, Bu, gitu. Dan akhirnya saya merasa lelah sendiri, Bu. Nah, ujung-ujungnya kan saya ngasih tugas tuh, Bu, sama mereka. Tugas itu pun mereka tidak selesaikan dengan baik, Bu. Ya, hanya beberapa siswa lah begitu, Bu, yang menyelesaikan. Luar biasa tantangan ibu ya, Bu, ya di kelas. Iya, Bu. Nah, kalau ada yang kurang fokus, tadi ibu bilang kurang fokus, terlalu pasif, mungkin ada bosannya gitu. Kira-kira yang mempengaruhi itu apa sih, Bu? Kalau menurut saya mungkin ya, Bu, yang mempengaruhi itu yang pertama dulu karena di jam siang ya, Bu, mungkin karena itu. Jadi kan anak-anak mungkin sudah lelah satu hari yang belajar gitu. Kemudian mungkin, Bu, karena mereka bosan kali ya, Bu, saya yang jadi senternya gitu. Jadi mungkin mereka merasa, aduh udah lelah, siang, mengantuk gitu. Ditambah lagi harus mendengarkan saya mendongeng kali ya, Bu, mungkin mereka berpikir seperti itu gitu. Akhirnya, Bu, mereka mungkin memilih ada yang tidur, ada yang mungkin bercerita sama temannya atau melakukan aktivitas lain yang mungkin di luar dari sepengetahuan saya, Bu, gitu. Tapi yang jelas saya benar-benar menyadari bahwa kelas itu kurang kondusif, Bu, dalam menerima materi yang saya paparkan. Nah, kalau dari cerita ibu, saya dengar bahwa ibu menjadi senternya gitu. Iya, Bu. Kalau disuruh untuk menilai ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira segimana sih ibu menjadi center pembelajaran di kelas selama ini? Wah, kalau dibilang jadi center mungkin 8 ke 9 kali ya, Bu. Soalnya kan bolak-balik ya saya yang menjelaskan gitu, apalagi kan pelajaran akuntansi ya, Bu. Jadi saya takut sekali gitu mereka nggak paham. Akhirnya saya ambil alih lah, Bu, gitu. Saya menjelaskan gitu. Tapi ternyata saya lelah, apa yang menjadi tujuan saya nggak kecapai, Bu. Nah, jadi kalau ingin ditingkatkan, ibu pengennya kan berarti ini standarnya berubah ya, nggak dari student center, nggak jadi teacher center ya, jadinya student center. Ibu mau skalanya tadi turun berarti ya? Iya dong, Bu. Skalanya turunnya jadi ke berapa idealnya yang diinginkan? Kalau bisa turunnya banyak lah, Bu. Jadi kan kalau selama ini saya menjadi teacher center, kemudian saya pengen ya kalau boleh nanti ketika mungkin saya ubah mindset saya, kemudian menjadi student oriented atau student center, saya pengen itu udahlah bukan apa aja gitu ya, Bu. Mudah-mudahan bisa berubah ya, Bu, ya, benar ya, turun ya jadi ke angka 4. Nah, untuk mengubah itu tadi apa sih bagian-bagian yang harus ditingkatkan? Apa ya, Bu? Mungkin gini kali ya, Bu. Yang pasti kan selama ini saya yang menjadi senternya, jadi otomatis kan anak bosan. Saya sebenarnya berpikir sih, Bu, saya pernah waktu itu ikut pelatihan gitu ya, Bu, ikut pelatihan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pada waktu itu tutornya itu gitu ya, Bu, menyampaikan bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, guru itu harus kreatif, Bu, gitu. Jadi dicoba lagi gitu model-model pembelajaran, Bu, yang menyenangkan. Baru kemudian dicoba lagi, Bu, mencari referensi tidak hanya dari handbook atau dari buku pegangan, tapi juga guru itu harus kreatif mencari sumber belajar dari banyak literasi ya, Bu, ya. Baru kemudian dari YouTube, baru kemudian sekarang banyak itu video pembelajaran ya, Bu, di YouTube. Baru kemudian ada tuh, Bu, dari blog-blog gitu ya, Bu, ya, yang suka tuh teman-teman rekan guru menulis pengalaman pribadi mereka gitu. Jadi dari situ saya banyak belajar, ternyata membuat pembelajaran yang menyenangkan itu banyak gitu, Bu, tinggal gurunya sekarang gitu ya, Bu, mau nggak gitu, Bu. Nah, setelah ibu kira-kira menjalankan itu, ibu pengen berubah cara belajarnya, kira-kira indikator keberhasilan yang ibu anggap siswa jadi nggak pasif lagi, nggak bosan lagi itu apa? Yang pertama, siswa itu merespon ya, Bu, merespon positif atau merespon dengan aktif pembelajaran yang saya berikan. Baru kemudian merespon atau outputnya itu kan bisa terlihat dari mereka juga berantusias mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan gitu, Bu. Jadi saya
saya menganggap itu berhasil ketika anak-anak paham dengan materi yang saya sampaikan, meskipun dengan cara yang berbeda, kemudian mereka menikmati pembelajaran gitu Bu. Jadi mereka itu belajar tanpa beban, Iya, benar. sesuai dengan kurikulum saat ini ya Bu, mereka belajar gitu. Jadi mereka juga menikmati pembelajaran. Yang terpenting itu sebenarnya mereka itu belajar tanpa beban, karena setiap anak itu kan punya bakat dan minat masing-masing ya Bu ya. Luar biasa sekali keinginan ibu ya untuk menciptakan kelas yang berbeda, suasana tadi ya. Nah, kira-kira untuk menciptakan hal tersebut, ide apa sih yang mau ibu buat di kelas kita? Yang pertama dulu ya Bu, sepertinya kayak seru ya Bu kalau saya buat games education. Jadi anak-anak itu bisa bermain, kemudian mereka kan tentunya hilang ya Bu kalau bermain gitu ya Bu, apalagi di siang hari gitu. Jadi saya terpikir sih Bu untuk menggunakan games education pada saat pembelajaran saya Bu. Luar biasa itu ya Bu ya. Jadi kalau untuk mau menciptakan atau membuat satu games, kira-kira apa sih yang disiapkan di kelas gitu? Jadi Bu, yang pasti ya peralatan yang saya butuhkan itu tergantung gamesnya sih sebenarnya ya Bu. Tapi maksud saya itu ya Bu, sebelum saya buat games education gitu ya, saya mau tunjukin ke mereka dulu video pembelajaran Bu. Jadi games education itu berdasarkan video pembelajaran yang mereka tonton gitu. Jadi mereka nonton sama-sama video pembelajaran itu, baru kemudian dari situ akan saya munculkanlah pertanyaan-pertanyaan ke games education yang menantang kreativitas saya dan juga menuntut kefokusan anak gitu Bu. Jadi mereka mungkin hilang gitu ngantuknya ya Bu sambil menonton video pembelajaran mungkin, atau diselipkan juga mungkin video motivasi ya Bu yang menarik juga untuk mereka tonton gitu Bu. Jadi benar-benar tetap unsur belajarnya kuat ya, walaupun dibalutnya dalam keadaan games gitu tadi. Iya Bu. Nah, kalau memang itu yang sudah ibu siapkan, itu yang sudah ibu rancang, kira-kira untuk memastikan itu berjalan dengan lancar tuh gimana sih? Kalau menurut saya ya Bu, yang pertama untuk memastikan itu lancar, apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya atau materi saya pada hari itu sampai. Itu. Berikutnya yang kedua, anak-anak itu memahami gitu loh Bu. Anak-anak itu memahami pembelajaran yang saya berikan. Nah, berikutnya lagi gitu ya Bu, yang terpenting adalah anak-anak itu menikmati proses pembelajaran gitu. Jadi saya itu pengennya anak-anak itu belajar menikmati pembelajaran yang saya berikan tanpa beban gitu Bu. Luar biasa rencana ibu ya. Nah, karena ibu sudah punya rencana akan membuat apa, persiapannya juga sudah terlihat. Jadi kira-kira nih setelah sesi coaching kita apa sih yang pengen ibu lakukan? Yang pasti saya jadi pengen praktek ya Bu ya. Saya jadi pengen mempraktekkan langsung pada murid-murid saya. Saya nggak sabar melihat respon mereka gimana. Berarti sesi ini langsung ibu rencanakan untuk praktek ya Bu ya. Kira-kira untuk praktek itu siapa sih yang bisa ibu ajak untuk bekerja sama membantu ibu? Mungkin saya bisa minta tolong ketua jurusan saya kali ya Bu. Karena kan ketua jurusan saya dia punya sedikit tidaknya dia punya wewenang juga ya Bu. Kemudian dia juga lebih senior Bu dibandingkan saya. Otomatis dia pasti punya pengalaman lebih banyak juga dari saya. Jadi saya bermaksud juga sih kayaknya minta bantuan sama beliau Bu di hal ini. Luar biasa ibu ya, sudah direncanakan sampai kepada siapa ibu harus minta bantuan. Nah, kira-kira nih ya Bu ya, setelah ibu minta bantuan kepada Kajur atau rekan-rekan lain ya, dukungan seperti apa sih yang ibu butuhkan? Dukungan yang saya butuhkan itu ya Bu, yang pasti saya butuh dukungan kayak dukungan memfasilitasi kegiatan saya ini dengan kelengkapan sarana dan prasarana ya Bu. Soalnya kan nggak mungkin lah Bu saya buat video pembelajaran tanpa infokus. Sementara kan Bu di sekolah saya itu kan problemnya itu banyak Bu, dan tapi keterbatasan atau ketersediaan infokus di tempat kami itu sangat minim Bu gitu. Belum lagi di sekolah kami itu hampir setiap hari itu ada workshop pelatihan. Jadi otomatis itu mereka tuh kan pakai infokus gitu. Jadi mungkin saya butuh infokus ya Bu untuk memfasilitasi saya dalam penyediaan video pembelajaran ini Bu. Jadi pengennya sarana juga kita harus difasilitasi Iya, ya, iya. ini pengennya seperti itu. Nah, jadi ya Bu ya, setelah saya lihat dari awal kita berbicara, sebenarnya ibu sudah menentukan solusi terhadap permasalahan ibu sendiri. Jadi saya tanyain dulu nih, kira-kira nih apa sih yang menjadi pandangan ibu nih dari percakapan kita dari awal?
kira-kira ibu merasa nggak bahwa ibu sudah menemukan solusinya? Itulah Bu dia ya, awalnya saya ragu Bu, jadi pemikiran itu sudah ada dalam pikiran saya, cuma saya ragu Bu. Kenapa? Karena tidak ada yang support kali ya Bu, atau tidak ada yang mendukung, atau saya merasa tidak percaya diri Bu untuk mencoba itu gitu. Tapi hari ini saya sepertinya menemukan, tiba-tiba kayak saya menemukan solusi ya Bu dari dari permasalahan yang saya hadapi beberapa hari ini Bu, melalui percakapan coaching kita Bu. Benar sekali Bu ya. Jadi setelah saya baca nih ya, ibu punya tujuan yang sangat baik ya. Bagaimana kita bisa membuat siswa itu tidak bosan, lebih kreatif belajar, semangat belajarnya tumbuh kembali. Nah jadi ibu juga punya solusinya nih. Dari tadi ibu pengennya buat games education yang skalanya dari tadi teacher center, ibu pengen berubah menjadi student center gitu ya. Terus ibu pengen juga siswa merespon aktif, setelah indikatornya ibu pengen aktif. Ibu pengen aktif dengan cara ibu itu sudah solusi. Tinggal bagaimana ibu menerapkannya di kelas. Jadi setelah sesi ini ibu katakan bahwa ibu akan merencanakan langsung aksi nyata nih ya, ibu akan menerapkan di kelas. Kalau begitu ibu Cici, saya tunggu ini. Saya tunggu video pembelajarannya. Saya juga tunggu nih chat-chatnya bahwa berhasil apa strategi yang ibu sudah utarakan tadi. Saya yakin apa yang sudah ibu utarakan adalah solusi terbaik untuk kelas ibu, karena semua yang ibu katakan tadi sudah sangat ideal untuk diterapkan di kelas saat ini seperti itu ya. Jangan lupa tetap semangat menjadi perubahan pendidikan seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu Sinta. Ternyata sebenarnya solusinya ada pada diri saya sendiri ya. Cuma kadang saya aja yang merasa nggak percaya diri Bu. Bahkan saya bersyukur sekali melalui coaching ini, saya seperti menemukan kekuatan dalam diri saya Bu, untuk saya melakukan hal lebih. Bahkan saya seperti menemukan semangat yang baru Bu, untuk menjalankan profesi sebagai pendidik. Jadi sekali lagi terima kasih ya Bu Sinta. Mungkin minggu depan saya akan menghubungi Bu Sinta lagi agar kita membahas kembali Bu, atau merefleksi kembali apa yang sudah saya lakukan di kelas nanti di dalam minggu ini. Siap. Saya juga tunggu. Iya, saya berharap Bu Sinta jangan bosan ya Bu kalau saya minta tolong. Siap Ibu. Saya juga tunggu ya. Saya juga mau belajar dari video-video udah Ibu buat ya Ibu ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya Ibu ya. Baik Bu Sinta, terima kasih banyak ya Bu Sinta. Ya, sama-sama Ibu Cici. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Selamat siang Bu Sinta. Selamat siang Ibu Friska. Tadi sudah saya amatin praktik coaching yang sudah Ibu lakukan bersama coach Ibu, yaitu Ibu Cici ya Bu. Iya benar Ibu. Saya mau nanya nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching sesuai dengan tercapaian indikatornya Bu Sinta? Iya. Yang pertama saya sudah melakukan sesi coaching dengan menerapkan audit real time ya Bu ya. Jadi saya sudah menanyakan tujuannya, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Kemudian saya juga menanyakan atau mengidentifikasi aksi ya, rencana aksinya dan tanggung jawab yang akan Ibu Cici laksanakan setelah kegiatan coaching seperti itu. Kemudian indikatornya tadi saya katakan bahwa saya akan melakukan membuat indikatornya adalah dari sesi coaching nanti muncullah solusi-solusi ya, dan ternyata dari sesi coaching yang tadi sudah kami laksanakan muncul ide-ide yang kreatif atau rencana-rencana yang Bu Cici sudah susun yang akan beliau terapkan di kelas. Melalui pertanyaan Iya, itu. melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, utarakan, beliau mengeksplor sendiri aksi-aksi apa yang akan beliau buat supaya memecahkan permasalahannya seperti itu. Oke, luar biasa Bu Sinta tadi praktik coachingnya. Ya, saya juga akan menyampaikan ya Bu ya beberapa poin hasil pengamatan saya. Tadi Bu Sinta sebagai coach dan Bu Cici sebagai coach itu sudah menjalankan alur tirta, sudah dilakukan tadi semua prosesnya, yaitu mulai dari penentuan tujuan, mengidentifikasi, kemudian menentukan rencana aksi coach tadi apa ke depannya, kemudian yang tadi tanggung jawab terhadap coach juga sudah ditetapkan ya Bu ya, kapan beliau melaksanakan rencana aksinya tadi ya Bu ya. Kemudian saya juga sudah melihat ada sesuai dengan indikatornya Bu ya, sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi kan, mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Tadi Ibu sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot yang lahir dari mendengarkan gitu Bu ya. Pertanyaannya itu lahir
setelah itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian pertanyaannya juga bentuknya terbuka supaya gimana coach bisa nyaman gitu mengeluarkan apa yang ingin dia sampaikan. Jadi sudah sangat bagus ya Bu Sinta. Nah yang terakhir nih Bu, saya mau tanya, berdasarkan praktik coaching yang sudah dilakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Bu Sinta? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya pada sesi coaching berikutnya adalah mendengarkan aktif itu, mendengar kehadiran penuh. Maaf, saya pengen kehadiran penuh ya. Saya pengen mengembangkan kompetensi di kehadiran penuh. Oke, jadi untuk berikutnya, mungkin nanti Bu Sinta akan melakukan coaching lagi ya Bu ya dengan Bu Cici, mungkin dalam merefleksi apa Ya, yang sudah dia lakukan. Jadi untuk berikutnya Bu Sinta ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Sinta sudah bersedia saya observasi pada hari ini. Semoga keterampilan kompetensi coachingnya bisa semakin baik untuk kedepannya. Terima kasih Bu Friska sudah mau mengamati saya ya Bu ya. Terima kasih atas masukan-masukannya. Nanti kedepannya juga akan saya perbaiki lagi. Saya akan lebih menghadirkan rasa tadi ke coaching saya. Terima kasih Bu Friska. Sama-sama Bu Sinta. Selamat siang Ibu. Selamat siang.